Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 ya. Kita akan belajar hari ini mata pelajaran IPA. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan di halaman 41. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 41. Nah, di sini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Tentang penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, kita akan belajar tentang penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, di sini bukan hanya hewan, tumbuhan juga memiliki penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya ya, atau adaptasi. Nah, tumbuhan menyesuaikan diri itu dapat bertahan hidup ya di habitatnya. Nah, penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan itu antara lain bisa yang pertama itu penyesuaian diri, bisa kalian buka buku kalian di halaman 41, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Penyesuaian diri dengan habitatnya. Nah, penyesuaian diri dengan habitatnya. Nah, bentuk penyesuaian diri tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya atau habitatnya itu ada berbagai contoh. Yang pertama itu contohnya itu tumbuhan teratai dan enceng gondok. Nah, ini teratai. Nah, untuk tumbuhan teratai itu memiliki daun tipis dan melebar ya. Itu ada fungsinya Kalau teratai itu memiliki daun tipis dan melebar. Nah, ini daun tipis dan melebar ini ada fungsinya Fungsi daun tipis dan melebar pada teratai ini untuk meningkatkan penguapan air ya, untuk meningkatkan penguapan air. Nah, ini gunanya daun tipis dan melebar pada tumbuhan teratai. Gunanya itu untuk meningkatkan penguapan air. Nah, sedangkan kalau enceng gondok itu memiliki batang dan pangkal daun yang banyak rongga ya. Enceng gondok itu memiliki batang dan pangkal daun yang banyak rongga. Nah, itu juga ada gunanya. Tumbuhan enceng gondok itu memiliki batang dan pangkal daun yang berongga ya. Itu gunanya untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Itu gunanya batang dan pangkal daunnya berongga pada tumbuhan enceng gondok. Nah, ada pula akarnya. Nah, akarnya itu lebat dan berserabut. Akar enceng gondok itu lebat dan berserabut. Nah, itu juga untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air ya. Karena enceng gondok hidupnya di air, tumbuhnya di air. Nah, akarnya lebat dan berserabut itu gunanya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Itu gunanya Nah, makanya penyesuaian dirinya dengan lingkungannya, enceng gondok itu memiliki batang dan pangkal daun yang berongga dan juga akar lebat dan berserabut. Nah, sekarang contohnya
Lagi contohnya tumbuhannya lagi itu kantong semar ya. Contohnya lagi kantong semar. Nah, kantong semar ini merupakan tumbuhan insektivor ya. Tumbuhan insektivor, dia tumbuhan yang memakan serangga. Itu contoh kantong semar itu mungkin di pelajaran tematik sudah teacher jelasin ya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar itu merupakan tumbuhan insektivor ya, yang hidup di wilayah tropis. Ya, tumbuhan insektivor yang hidup di wilayah tropis. Nah, kantong semar ini menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Ya, serangga akan terjebak. Nah, serangga itu akan terjebak. Nah, terjebak dalam kantong semar karena tertarik dengan nektarnya. Ya, serangga itu tertarik dengan nektarnya sehingga mendekati tumbuhan kantong semar. Nah, ketika dia mendekati ini, dia akan terjebak dan masuk. Ya, tubuh serangganya itu kemudian tercerna oleh pencernaannya. Nah, itu ya. Oke, sekarang yang ketiga itu contohnya tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus juga merupakan tumbuhan insektivor ya. Nah, ini akan tetapi tumbuhan ini berbeda dengan kantong semar. Nah, daun tumbuhan Venus terbentuk seperti dua tangkup ya, dua tangkup dan memiliki rambut sensor ya. Nah, ketika dia terbuka ya, ketika ada serangga yang masuk, dia langsung tersensor, nah langsung menutup ya. Nah, itu kalau Venus, tumbuhan Venus. Nah, ada pula contohnya pada tumbuhan kaktus ya, pada tumbuhan kaktus. Nah, pada tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, ini contohnya tumbuhan kaktus di buku kalian itu yang ini memiliki duri ya, daunnya yang berbentuk duri. Nah, batang kaktus membesar dan berdaging karena digunakan sebagai tempat menyimpan air. Nah, permukaan dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Nah, permukaan pada tumbuhan kaktus ini berlapiskan lilin ya, sehingga itu membantu untuk mencegah penguapan. Nah, ini akar kaktus itu akarnya panjang dan banyak serabutnya ya. Akar kaktus itu panjang dan banyak serabutnya. Nah, tujuannya itu untuk memperluas daerah penguapan air. Tujuan akar panjang dan berserabut pada tumbuhan kaktus itu tujuannya itu untuk memperluas daerah penyerapan air ya. Itu. Nah, kalau contoh yang berikutnya itu adalah bakau dan pohon jati. Tumbuhan bakau dan pohon jati. Nah, tumbuhan akar dan pohon jati. Bisa kalian lihat di buku kalian. Nah, bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Ya, tumbuhan bakau itu bisa kita temui di tepi pantai. Nah, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Ya, agar dia kuat ya akarnya ya. Nah, tumbuhan bakau itu juga tanaman bakau jenis lain yaitu api-api dan juga akar napas yang membantu penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini adalah contoh tumbuhan bakaunya. Nah, sedangkan ini akar napas pada tumbuhan bakau jenis api-api yang di lingkaran ini. Itu merupakan jenis akar pada tumbuhan bakau api-api ya. Nah, sekarang pohon jati. Nah, ini contohnya pohon jati yang meranggas pada musim kemarau. Nah, ini contohnya pada musim kemarau ya. Nah, pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya ya. Pohon jati itu setiap musim kemarau daunnya itu gugur ya.
Nah, daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Ya, penguapan air akan berkurang. Itu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Ini tadi yang pertama, penyesuaian diri dengan habitatnya. Yang kedua, itu penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya, ya. Nah, itu ada berbagai macam, Nak. Teacher hapus ya. Yang kedua, penyesuaian diri untuk melindungi dirinya. Nah, penyesuaian diri untuk melindungi dirinya, ya, itu bisa ada yang pertama itu tumbuhan itu memiliki duri, ya. Yang kedua itu ada juga racun dan ada juga mengatup daun. Nah, ini ada juga mengatup daun. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 43 dan 44. Nah, tumbuhan itu melindungi dirinya dengan adanya duri itu agar hewannya itu takut, ya, yang mau memakannya itu takut. Nah, ini contohnya itu pada tumbuhan, ada tumbuhan nanas, durian, bisa juga mawar. Nah, tadi seperti yang tadi teacher jelaskan, tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki duri karena, nah, kaktus. Nah, ini tumbuhan yang memiliki duri. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 43. Nah, duri pada tumbuhan ini berguna untuk melindungi dirinya dari hewan pemakan tumbuhan. Dari hewan pemakan tumbuhan, ya. Nah, yang selanjutnya itu racun. Nah, ada jenis tumbuhan yang menghasilkan berbagai racun, Nak, ya. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, bisa daun ataupun buah, ya. Racunnya itu bisa berada di batang, daun ataupun buah. Nah, ini contohnya itu yang tumbuhan beracun itu adalah tumbuhan kecubung hutan, kecubung hutan, dan tumbuhan jalak. Nah, yang berikutnya itu mengatup daun. Nah, mengatup daun ini contohnya itu putri malu, Nak. Mungkin kalian sudah pernah melihat tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini mengatup daunnya. Nah, daun pada putri malu itu ketika disentuh dia akan mengatup, ya, mengatup. Dia akan menutup, mengatup. Kalau kita sentuh dia akan mengatup. Nah, sehingga hewan yang melihatnya itu tumbuhan itu menjadi layu, ya, pucat, ya, menjadi seperti tumbuhan yang sudah layu, sehingga hewan itu tidak tertarik untuk memakannya, ya. Mungkin hewan itu melihatnya bahwa tumbuhan itu sudah layu. Nah, itu gunanya tumbuhan putri malu itu melindungi dirinya dengan cara mengatup, ya, mengatup itunya, ya, daunnya. Itu putri malu. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada salah, teacher mohon maaf. Untuk tugasnya silakan kalian cek di Google Classroom. Selamat pagi.